Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurlah wa la taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min haula rabbak. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di salah satu rumah dari rumah Allah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu beribadah dan mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, mohon maaf pada malam hari ini saya minta uzur karena sedang batuk dan masuk angin. Jadi pada malam hari ini kita bicara tentang tema yang bebas terlebih dahulu, baru kemudian di pekan depan kita lanjutkan kajian kita membahas tentang fikih sholat. Tapi meskipun temanya bebas, insya Allah masih berhubungan dengan sholat dan berhubungan dengan ibadah yang kurang dari 1 bulan lagi kita akan temui, yaitu ibadah siang. Tema yang akan kita sampaikan adalah sebuah informasi yang disampaikan oleh seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Suatu ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu memberikan informasi yang ia alami dan dapati di masa Nabi, disampaikan ketika Nabi SAW sudah wafat. Informasi apa yang begitu penting disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal? Tidak lain adalah tahapan-tahapan yang dialami oleh sholat sehingga menjadi syariat yang sempurna, dan tahapan-tahapan yang dilalui oleh siam sehingga menjadi syariat yang sempurna. Informasi ini Bapak Ibu bisa temukan dalam 2 kitab hadis. Yang pertama adalah kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian yang kedua dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir yang disusun oleh Al-Imam At-Tabrani. Nah, Mu'adz bin Jabal memberikan informasi untuk menjadi syariat yang sempurna. Salat itu mengalami 3 pengalihan. Demikian pun untuk menjadi syariat yang sempurna, saum mengalami 3 pengalihan. Yang pertama kita bahas dulu tentang salatnya. Yang pertama berkaitan dengan pengalihan dalam sholat adalah tentang peristiwa dipindahnya kiblat. Dulu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi dan umat Islam untuk sholat 5 waktu, tidak serta-merta mereka kalau sholat langsung menghadap ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Pernah Nabi dan para sahabat menghadap kiblat yang pertama, yaitu ke Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis itu ada Masjidil Aqsa. Disitulah Nabi dan para sahabat diperintahkan untuk menghadap ketika sholat. Meskipun Nabi sendiri secara pribadi dari awal cinta mati dengan Ka'bah, maka ketika Allah perintahkan sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis, Nabi Muhammad terkesan mensiasati. Caranya gimana? Beliau menghadap ke Ka'bah sekaligus ke Baitul Maqdis. Gambarannya meja ini adalah Ka'bah, kemudian tripod ini adalah Baitul Maqdis. Dan sebagaimana kita tahu, kota Mekah itu paling selatan, sebelah utaranya ada Madinah, sebelah utara lagi ada wilayah Syam. Di wilayah Syam itu ada sebuah negara yang namanya Palestina,
disitulah Baitul Maqdis berada. Maka ketika Nabi SAW masih berada di Mekah, Nabi mensiasati ke Ka'bah iya, ke Baitul Maqdis iya. Jadi beliau mensiasati perintahnya ke sana, tapi karena cinta mati dengan arah ini, beliau sekaligus menghadap ke arah dua hal yang penting. Sampai kemudian Allah perintahkan Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah. Yang notabene Madinah itu lebih utara daripada Mekah. Sekarang Nabi berada di wilayah atau kota antara meja ini dan tripod ini. Maka ketika di Madinah beliau tidak bisa nyiasatin lagi karena Ka'bah sekarang di belakang beliau. Sekarang beliau hanya bisa menghadap ke Baitul Maqdis saja. Dan ketika di Madinah, Nabi itu ketika sholat diejek oleh orang-orang Yahudi. Perlu Bapak Ibu ketahui, Nabi ketika masuk ke Madinah, orang Yahudi dan Nasrani itu sudah tinggal di sana lebih dulu. Apalagi orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi tahu Nabi terakhir bakal diutus di kota Madinah, di kota yang diapit oleh dua gunung, ada padang pasir dan banyak pohon kormanya. Berita dalam kitab mereka Nabi terakhir bakal muncul di daerah itu. Maka sembari nunggu Nabi terakhir, mereka kemudian lebih dulu tinggal di Madinah, menjadi komunitas besar, bahkan menjadi suku-suku besar. Nah, ketika mendapati Nabi Muhammad ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, bukan dari kalangan Bani Israel, bukan dari jalur Ishak tapi Ismail, kecewa. Apalagi Nabi Muhammad, gambaran orang Yahudi itu bakal seperti Nabi Sulaiman atau Nabi Daud yang identik menjadi raja, Nabi Muhammad tidak. Makin kecewalah orang Yahudi dengan Nabi Muhammad, dan kemudian hari-hari yang mereka temui dengan Nabi Muhammad penuh dengan kebencian, bahkan permusuhan dan peperangan. Nah, salah satu hal yang mereka komentari ketika Nabi Muhammad ternyata salatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Nabi Muhammad kemudian diejek. Ya Muhammad, kamu itu apa-apa tiru agama kami. Bahkan ketika kamu salat pun kiblatnya seperti kami, yaitu ke Baitul Maqdis. Maka Nabi Muhammad ketika diejek orang Yahudi sakit hati. Kemudian Nabi berdoa agar Allah pindahkan kiblat kaum muslimin tidak ke Baitul Maqdis lagi, tapi ke Ka'bah atau Masjidil Haram. Dan konon Nabi itu berdoa kepada Allah minta kiblatnya dipindah selama 17 bulan. Berapa Pak? 17 bulan. Bukan waktu yang sebentar. Pada bulan ke-17 Allah Subhanahu wa taala kemudian turunkan ayat, yaitu surat Al-Baqarah 144. Yang di dalam ayat itu ada perkataan fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka semenjak ayat itu turun, maka Nabi dan para sahabat kiblatnya tidak ke Baitul Maqdis lagi, tapi sekarang sesuai dengan keinginan Nabi menghadap ke arah Masjidil Haram atau ke Ka'bah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil kalau orang sekelas Nabi saja berdoa 17 bulan baru dikabulkan? Maka Bapak dan Ibu harus lebih sabar. Paham ya? Nabi saja yang kualitasnya kayak gitu 17 bulan baru dikabulkan. Masa sih kelasnya kayak kita? Ya Allah besok ya. Ya Allah GPL nggak pakai lama. Bahkan kalau kita belajar fikih doa, di antara adab doa itu adalah tidak membuat Allah harus menyegerakan pengabulannya. Meskipun kita tahu Allah Maha Kuasa,
Allah ketika kita berdoa dikabulkan langsung Allah bisa. Tapi bukan termasuk etika yang baik kalau bapak ibu membuat Allah itu terpasung dengan terburu-burunya bapak dan ibu agar hajatnya dikabulkan. Maka sekali lagi perpindahan pertama yang terjadi dalam sholat atau perpalingan pertama yang terjadi dalam sholat adalah berkaitan dengan kiblat yang awalnya dari ke Baitul Maqdis menuju ke Masjidil Haram atau Ka'bah. Dan dulu pernah kita singgung menghadap ke Ka'bah itu ada dua pengertian. Yang pertama, kalau bapak ibu bisa melihat Masjidil Haram atau melihat Ka'bah langsung, maka disebut dengan Ainul Ka'bah. Wajib bapak dan ibu sholatnya menghadap ke Ka'bah. Kenapa? Karena melihat langsung. Tapi kalau kemudian tidak melihat langsung, ada penghalang atau jaraknya kita dengan Masjidil Haram terlalu jauh, seperti kita ini yang jaraknya ratusan ribu kilometer, maka disebut dengan Syatrul Ka'bah. Yang penting bapak dan ibu kalau sholat arahnya searah dengan Ka'bah. Paham ya? Kalau melihat langsung wajib persis menghadap ke Ka'bah. Tapi kalau kemudian terhalang atau jauh gak bisa melihat Ka'bah langsung, maka yang penting sholatnya searah dengan arah Ka'bah. Karena kalau kita pingin persis ke Ka'bah itu kayaknya susah. Kalau bapak dan ibu apalagi sholatnya di masjid. Kenapa? Karena Ka'bah itu kan mohon maaf, panjang dan lebarnya sama masjid ini besaran mana? Ka'bah sama masjid ini besaran mana? Besaran masjid ini. Gak mungkin kita yang berada di posisi jumlahnya lebih banyak menghadap ke arah yang sama kalau bendanya lebih kecil daripada tempat kita sholat. Bisa sih dengan syarat nanti malah softnya melengkung. Ya. Paham maksud saya? Setengah lingkaran supaya menghadap yang sama. Maka berkaitan dengan arah kiblat kaum muslimin, bagi yang tidak melihat Ka'bah langsung, tidak melihat Masjidil Haram langsung, diperbolehkan searah dengan arah Ka'bah. Dan perlu diwaspadai kebiasaan sebagian masyarakat kita. Kalau memang masjidnya sudah di center menghadap ke arah Ka'bah, jangan coba-coba untuk sajadahnya atau sholatnya dimiringkan ke arah kanan. Paham ya? Masjidnya sudah diukur arahnya supaya presisi ke arah kiblat. Tapi malah dia bikin istihad baru, ke arah yang baru, malah nanti tidak ke arah Ka'bah atau Masjidil Haram. Jadi boleh palingkan sajadah, palingkan badan agak ke kanan kalau memang dirasa masjidnya kurang presisi. Tapi kalau sudah presisi maka nggak perlu dipalingkan lagi, karena kita tahu dalam dunia perhitungan derajat, melenceng 1 derajat saja nanti udah beda kota, beda negara. Bahkan konon bagi negara kita ada istilah yang penting madhep ngulon. Nanti kalau patokannya adalah arah mata angin barat, nanti kiblatnya bukan ke arah Mekah atau Ka'bah, tapi malah ke arah negara mana Pak? Somalia. Somalia. Maka jangan main-main terkait dengan masalah arah kiblat. Nah, di dunia modern kita sudah tertolong dengan aplikasi, tertolong dengan internet. Bahkan saya dulu pernah cerita, ada sajadah yang ada settingan GPS-nya. Sajadahnya seperti sajadah biasa, tapi di tengah-tengah itu ada bulatan alatnya.
Yang bulatan ini baru menyala lampunya kalau arah kiblatnya sudah benar. Tapi kalau arah kiblatnya belum benar, maka lampu di sajadah ini tidak akan menyala. Paham ya? Saking mudahnya orang zaman sekarang untuk tahu arah kiblat. Kalau tidak bisa tahu teknologi, maka dulu pernah kita sampaikan juga, setidaknya setahun 2 kali matahari tepat di atas Ka'bah, maka negara-negara yang ingin tahu arah kiblat sesungguhnya di waktu-waktu tertentu silahkan dilihat bayangan matahari. Kalau kemudian ternyata bayangan matahari di 2 tanggal itu ternyata sudah benar dengan arah masjidnya, maka itu yang ideal. Tapi kalau belum presisi bagaimana? Kalau merubahnya tidak ekstrim, maka silahkan seperti di banyak masjid, mungkin sejadahnya agak dimiringkan. Tapi kalau kemudian ekstrim, ya jangan sampai kemudian akhirnya masjidnya dipugar, bikin masjid baru. Karena masalah kiblat itu termasuk sensitif. Jadi yang pertama kembali kepada informasi Mu'adz bin Jabal terkait dengan perpindahan kiblat. Kemudian yang kedua adalah tentang dulu ketika Nabi dan para sahabat sholat berjamaah, mereka belum punya panggilan atau tanda khusus untuk sholat berjamaah. Belum ada yang namanya adzan dan iqomah di awal-awal Islam. Pernah kita bahas tentang masalah ini, saya kutip sedikit, ringkas sedikit, bahwasanya dulu ketika para Nabi dan para sahabat ingin sholat berjamaah, maka patokannya masing-masing harus tahu sudah masuk waktu sholat atau belum. Kalau mereka sudah tahu tentang masuk waktu sholat, maka akhirnya mereka masing-masing pergi ke masjid. Ada juga yang sistemnya ampir-ampiran. Dan ketika sahabat sudah berkumpul dalam jumlah yang banyak, barulah Nabi memimpin sholat berjamaah. Karena dirasa kurang efektif, menyebabkan ada banyak sahabat yang tertinggal, maka sempat ada usulan gimana kalau bikin tanda khusus. Maka ada di antara para sahabat ada yang mengusulkan, ya Rasulullah, gimana kalau kita membunyikan lonceng sebagai tanda untuk sholat berjamaah. Maka usulan ini ditolak karena mirip dengan ibadahnya orang Nasrani. Kemudian ada sahabat yang mengusulkan gimana kalau saya setiap masuk waktu sholat ke tempat yang tinggi nyalakan obor. Sebagai tanda kita kumpul untuk sholat berjamaah. Ini pun juga ditolak karena mirip dengan ibadahnya Majusi. Sampai kemudian seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbihi mimpi. Mimpi dikelilingi oleh laki-laki berpakaian hijau sambil mengucapkan kalimat-kalimat yang dia hafal. Tidak lain kalimat itu adalah kalimat adzan. Kemudian dia ceritakan mimpinya kepada Nabi. Nabi dengarkan sampai selesai. Kemudian Nabi berkata, ajarkan kalimat-kalimat itu kepada Bilal. Maka setelah diajari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbihi, Bilal kemudian mendapatkan kalimat-kalimat adzan, kemudian dikumandangkan. Maka tercatatlah dalam sejarah manusia pertama yang mengumandangkan adzan adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Maka inilah peristiwa kedua yang terjadi dalam sholat, menghantarkannya kepada tingkat kesempurnaan. Kemudian yang ketiga terkait dengan masalah makmum masbuk. Dulu ketika ada sahabat yang tertinggal dalam sholat berjamaah, maka metode masbuknya bisa dikatakan lucu dan unik. Maksudnya lucu dan unik bagaimana? Jadi kalau dia tertinggal sholat berjamaah 2 rakaat. Misalnya Nabi sedang sholat isya, dia masuk di rakaat yang ketiga. Maka ketika masuk rakaat ketiga, dia kemudian sholat
rakaat pertama dan kedua sendiri dengan cepat. Supaya nanti bisa ngimbangi Nabi yang sedang rakaat ketiga. Bisa dibayangkan. Rakaat pertama itu ada iftitah, Al-Fatihah dan surat. Rakaat kedua ada Al-Fatihah dan surat. Sedangkan rakaat ketiga itu durasinya pendek karena Nabi cuma baca Al-Fatihah. Maka bisa dibayangkan betapa kilatnya sahabat yang masbuk. Sampai kemudian pemberi informasi ini yaitu Mu'adz bin Jabal mengalami sendiri. Suatu hari Mu'adz bin Jabal masbuk, kemudian masuk ke dalam sholat berjamaah, tapi dia tidak melakukan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Dia kemudian ngikutin Nabi sedang rakaat berapa, dia gabung. Kemudian ketika Nabi salam, barulah dia menyempurnakan rakaat sholat yang tertinggal. Kemudian Nabi SAW melihat Mu'adz bin Jabal. Diperhatikan sampai Mu'adz bin Jabal selesai sholat. Kemudian Nabi berkata, Qad sanna lakum Mu'adz fahakadha fasna'u. Sungguh Mu'adz sudah memberikan contoh yang baik bagi kalian, maka demikianlah, maka lakukanlah. Maka semenjak itu tidak lagi masbuk yang kalau dia masbuk dia sholat sendiri rakaat yang tertinggal dengan cepat untuk menyusul rakaat yang sedang dikerjakan. Hanya saja kalau kita baca fikih ternyata teknisnya ada dua macam. Yang pertama misalnya kalau bapak dan ibu masbuk 2 rakaat dalam sholat isya, masuk pada rakaat ketiga. Mohon maaf bapak dan ibu ketika masuk rakaat ketiga dianggap rakaat keberapa? Pak, Bu? Ketinggalan 2 rakaat masuk rakaat ketiga. Pas masuk rakaat ketiga dianggap rakaat keberapa? 1. Kebanyakan kita kemudian dihitung secara urut. Ini 1, kemudian 2, nanti imam salam, saya menyempurnakan rakaat ketiga dan keempat. Tapi jangan kaget kalau ternyata ada teknis yang kedua, tetapi sedikit yang melakukan. Yaitu apa? Kalau imam sedang rakaat ketiga ya ketiga bagi saya, 4 ya 4 bagi saya. Nanti setelah imam salam baru kemudian saya sempurnakan rakaat pertama dan kedua yang saya ketinggalan. Jadi yang pertama itu hitungannya 1, 2, 3, 4. Tapi yang kedua unik 3, 4, 1, 2. Apa perbedaannya? Yang pertama urutan. Yang kedua kalau kita lihat secara lebih mendalam, teknis yang kedua itu lebih mengembalikan bacaan surat di setiap rakaat. Kalau bapak dapati imam rakaat ketiga, kemudian ikut rakaat ketiga, bacaannya persis dengan imam. Imam cuma baca Al-Fatihah, bapak Al-Fatihah. Rakaat keempat di Al-Fatihah kita juga cuma Al-Fatihah. Nanti setelah imam salam, kemudian melaksanakan rakaat pertama dan kedua, maka bapak ibu bisa baca iftitah, Al-Fatihah, surat. Rakaat kedua Al-Fatihah, surat. Terkesan mengembalikan kondisi seperti normalnya. Tapi kalau kemudian pakai teknik yang pertama, dianggap 1, 2, 3, 4. Nanti bapak dan ibu sholatnya cuma Al-Fatihah saja. Imam didapati sedang rakaat ketiga Al-Fatihah, 4 Al-Fatihah. Kemudian karena dianggap rakaat pertama dan kedua, kemudian selanjutnya 3 dan 4. 3 dan 4 juga isinya cuma Al-Fatihah. Paham ya? Jadi ada kelebihan pada teknis yang kedua. Tapi sayangnya yang pakai cara seperti ini cuma sedikit. Yang lebih banyak yang disarankan oleh jumhur ulama adalah teknis yang pertama. Tapi jujur saya pribadi pakai pendapat yang kedua. Kenapa? Sekali lagi pertimbangan saya karena lebih mengembalikan bacaan pada setiap rakaat.
Masing-masing benar, tapi masing-masing ada plus dan minusnya. Maka sempurnalah informasi dari Mu'adz bin Jabal 3 hal yang terjadi pada sholat. Yang pertama, perpindahan kiblat. Yang kedua, muncul syariat adzan. Kemudian yang ketiga, teknis makmum masbuk. Kemudian informasi kedua itu berkaitan dengan siam. Apa 3 hal yang terjadi pada siam sampai kemudian menjadi syariat yang sempurna? Yang pertama beliau informasikan adalah tentang disyariatkannya saum Ramadan. Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya, kalau siam Ramadan itu baru Allah perintahkan dan turunkan ayatnya ketika Nabi sudah hijrah. Lebih tepatnya pada tahun 2 Hijriah. Kemudian timbul pertanyaan, berarti selama 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, plus tahun pertama sudah hijrah di Madinah, apakah Nabi dan para sahabat tidak melaksanakan puasa? Jawabannya, mereka sudah berpuasa. Tapi puasa apa yang mereka lakukan sebelum Ramadan disyariatkan? Jawabannya adalah puasa Ayyamul Bid dan Asyura. Puasa 3 hari setiap bulan dan puasa pada tanggal 10 Muharram. Jadi selama 13 tahun di Mekah puasanya itu, ditambah 1 tahun di Madinah juga puasanya gitu. Sampai Allah kemudian turunkan di bulan Rajab di tahun 2 Hijriah. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Yang memerintahkan Nabi dan para sahabat untuk puasa Ramadan. Maka kewajiban puasanya yang awalnya Ayyamul Bid dan Asyura digantikan oleh Ramadan. Ayyamul Bid dan Asyura berubah menjadi hukumnya sunnah. Kalau Nabi dan para sahabat baru disyariatkan puasa Ramadan tahun 2 Hijriah. Berarti Nabi dan para sahabat, Nabi lebih khususnya, sampai wafat sudah Ramadan berapa kali? Pak? Udah puasa Ramadan berapa kali? Nabi wafat tahun? Kok diam? 10 Hijriah, ada yang mengatakan 11 Hijriah gitu ya. Kalau kita ambil pendapat 10 Hijriah, berarti Nabi sudah puasa Ramadan berapa kali? 9, tahun 2-nya dihitung. Berarti Nabi Muhammad SAW sudah puasa Ramadan setidaknya 9 kali. Gitu ya. Jadi yang pertama awalnya belum diwajibkan, kemudian diwajibkan. Yang puasa sebelumnya dilakukan berubah menjadi puasa sunnah. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah Allah turunkan surat Al-Baqarah 184 yang di dalam ayat itu ada perkataan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Bagi orang yang merasa berat melaksanakan siam, maka boleh tidak berpuasa tapi membayar fidyah kepada seorang miskin. Ketika ayat ini diturunkan, banyak para sahabat yang kemudian menganggap siam Ramadan itu pilihan. Kalau kuat ya dilakukan, kalau tidak kuat ya bayar fidyah. Kalau bapak ibu dikasih pilihan seperti itu, enaknya puasa atau tidak? Nggak masalah apapun pilihannya, wong pilihan. Mau dilakukan nggak masalah, nggak dilakukan juga nggak masalah, yang penting bayar fidyah. Sempat ayat itu dipahami sebagai pilihan. Akhirnya pelaksanaannya tidak kompak. Ada yang puasa, ada yang merasa berat tidak puasa tapi bayar fidyah. Sampai Allah kemudian turunkan ayat selanjutnya, yaitu Al-Baqarah 185. Di situ ada perkataan Allah, "Faman syahida minkum syahra falyasumhu." Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, ketemu bulan Ramadan, maka berpuasalah. Maka ketika 185 diturunkan, para sahabat yang awalnya menganggap itu pilihan, tidak menganggap pilihan lagi, akhirnya
mengusahakan untuk berpuasa. Meskipun di dalam Islam tetap ada keringanan bagi orang-orang yang memang tidak bisa berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan patokan mulai dan selesai siam Ramadan. Dulu ketika Nabi dan para sahabat siam Ramadan, waktunya belum seperti kita. Waktunya belum ada dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Sama-sama selesainya ketika terbenam matahari, tapi mohon maaf, mulainya agak ekstrim. Kapan? Kalau bapak dan ibu sudah memejamkan mata ba'da maghrib. Jadi kalau mohon maaf bapak ibu berbukanya terlalu banyak, efeknya apa? Kenyang. Kenyang bawaannya, ngantuk enaknya tidur. Jam 6 buka kekenyangan, setengah 7 ngantuk tidur. Kemudian bangun jam 7. Maka karena bapak ibu tadi setengah 7 sudah tidur, maka dihitung sudah puasa lagi, boleh makan dan minum lagi besok maghrib. Paham? Awal Islam itu waktunya seperti itu. Kemudian Ibnu Katsir dalam tafsirnya Tafsirul Qur'an Azim yang lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir mengatakan, dulu ketika syariatnya masih seperti ini, ada seorang sahabat yang bernama Qais bin Sirmah. Dia adalah petani yang dari pagi sampai sore kerjanya di ladang. Karena memang saat itu aturannya seperti itu, maka meskipun kerja di sawah, di ladang, dia tetap puasa. Dan ketika menjelang maghrib dia pulang, berharap di rumah nanti sudah siap makanan untuk berbuka. Tapi ternyata ketika dia pulang apes. Istrinya nggak punya makanan karena ternyata mereka keluarga miskin. Maka ketika mendapati di rumahnya nggak ada makanan, ya kecewa, tapi mau gimana lagi. Kemudian istrinya melihat suaminya letih setelah kerja seharian, berharap ada yang bisa disantap ketika berbuka. Kemudian berkata, ya sudah tunggu di sini, ku carikan utangan makanan dulu kepada tetangga. Jadi mohon maaf, kebiasaan utang makan kepada tetangga itu ternyata sudah ada di zaman Nabi, gitu ya. Maka mendengar istrinya bakal mencarikan makanan, Qais bin Sirmah kemudian duduk menanti istrinya pergi. Nah karena capeknya luar biasa, pada saat itu kemudian dia sembari nunggu istrinya dia duduk, lama-kelamaan dia kemudian mengantuk, kemudian tertidur. Baru beberapa saat Qais bin Sirmah tertidur, datanglah istrinya membawa makanan dan ketika melihat suaminya tertidur, kaget teriak. Apa yang dikatakan istrinya? Celaka kamu ya suamiku. Kemudian teriakan istrinya membangunkan Qais bin Sirmah. Qais bin Sirmah pun kemudian bangun. Loh kenapa? Kenapa kamu mengatakan celaka denganku? Kemudian istrinya mengatakan kamu sudah tidur kan? Kalau sudah tidur ba'da maghrib, kamu dihitung sudah harus puasa lagi. Apa enggak apes? Belum minum, belum makan, tapi sudah harus puasa lagi. Tapi karena dia orang beriman dan memang syariat di awal seperti itu, dia lakukan. Dia belum makan, belum minum, dilanjutin puasanya. Dan esok harinya dia pergi ke sawah lagi. Tapi menjelang duhur, ya dia manusia biasa. Kemarin capek belum sempat makan dan minum. Menjelang siang hari dia pingsan. Berita pingsan Qais bin Sirmah terdengar oleh Nabi. Dan tidak lama Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat Al-Baqarah 187. Di dalam ayat itu ada perkataan Allah, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu min khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai terlihat jelas bagi kalian warna benang putih dari warna benang hitam di waktu fajar.
Maka semenjak ayat itu diturunkan, maka patokan waktu siam tidak seperti yang dulu lagi, tapi dipatokannya adalah semenjak terbitnya fajar sampai nanti tenggelamnya matahari. Dan kita patut bersyukur, alhamdulillah Allah mendatangkan revisi waktu. Coba kalau nggak direvisi gimana Pak? Mungkin bagi kita yang kerjanya dari pagi sore baru pulang, pingsan semua ya. Kenapa? Karena ya mohon maaf capek, ngantuk dan sebagainya. Tapi Allah yang maha bijaksana, Allah kemudian merubah aturannya yang awalnya terkesan ekstrim, kemudian menjadi sesuatu yang lebih bisa diterima oleh seluruh manusia. Patokannya jelas, terbitnya fajar sampai kemudian tenggelamnya matahari. Nah, kalau kita melihat kondisi di bumi, ada beberapa daerah yang penampakan mataharinya ekstrim. Ada tempat yang mataharinya nampak terlalu lama. Ada juga yang nampak cuma sebentar. Kalau yang lama meskipun berat, tapi setidaknya mereka bisa mengetahui kondisi matahari itu jelas, terbit dan tenggelamnya. Yang jadi permasalahan kalau kemudian matahari munculnya sebentar, munculnya nggak begitu kelihatan, apalagi tenggelamnya juga nggak terlalu kelihatan. Misalnya daerah-daerah yang dekat kutub, itu kadang-kadang melihat matahari cuma 2-3 jam. Pertanyaannya, kalau misalnya sahur jam 4 pagi, matahari nanti terbenam sekitar jam 6 atau jam 7. Apakah kemudian jam 6, jam 7 pagi kita kemudian akhirnya berbuka? Enak loh Pak. 2-3 jam saja nampak, habis sahur ya, nggak lama nanti berbuka. Nah, untuk masalah seperti ini para ulama kemudian berbeda pendapat tentang patokannya. Yang pertama, ada yang memberikan solusi ngikutin waktu Mekah dan Madinah. Dimanapun mereka berada, jadikan patokan Mekah dan Madinah kapan berbukanya, kapan memulainya. Kemudian yang kedua, patokannya adalah negara Islam terdekat. Daerah atau negara Islam yang paling utara itu mana? Ya bekas pecahan Uni Soviet ya, yang kebanyakan belakangnya tantannya, Uzbekistan dan sebagainya. Kalau kemudian daerah di utara yang paling dekat misalnya Uzbekistan, maka ikuti patokan waktu Uzbekistan bagaimana memulai dan selesainya. Dan yang ketiga, patokannya adalah negara terdekat. Mau negaranya Islam atau tidak, ada muslimnya atau tidak, kalau penampakan matahari mereka itu terkesan normal, maka ngikutin negara terdekat. Dari dari 3 pendapat ini, maka para ulama lebih banyak mengamini yang kedua atau yang ketiga. Ikutin negara Islam terdekat atau ikutin negara terdekat yang penampakan mataharinya normal. Ya. Kalau secara pribadi saya lebih cenderung kepada pendapat yang ketiga. Ya. Karena dekatnya negara Islam ya mungkin dekat secara geografis, tapi belum tentu patokan waktunya mirip dengan kondisi yang dialami. Maka 3 hal itulah yang kemudian disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal berkaitan dengan siam, sampai kemudian siam menjadi syariat yang sempurna. Yang pertama tadi apa? Yang pertama, awalnya belum wajib, kemudian diwajibkan. Yang kedua, sempat dianggap pilihan, kemudian tidak lagi menjadi pilihan. Kemudian yang ketiga, patokan waktu yang lebih jelas dan lebih menenangkan hati. Demikian beberapa hal yang terkait dengan sholat dan siam sampai menjadi syariat yang sempurna.
sebagaimana disampaikan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, muka-muka bermanfaat. Sisa waktu kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, alhamdulillah kita akhiri ya. Kita akhiri Bapak-bapak pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.